Pertemanan orang dewasa itu tidak semudah ketika kamu masih kecil. Butuh usaha, menjalin koneksi baru, dan berani terbuka pada orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menjalin pertemanan ketika dewasa. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Marisa G. Franco yang berjudul The Secret to Making New Friends as an Adult dan diolah dari berbagai sumber. Semakin bertambahnya usia, rasanya kok semakin sulit punya teman ya. Entah karena lingkaran pertemanan yang semakin kecil, atau kita rasanya tidak punya energi untuk bersosialisasi atau membuat koneksi pertemanan yang baru. Hal ini banyak dialami oleh orang dewasa, karena jenis pertemanan anak-anak dan dewasa itu berbeda. Ketika kecil, kita bertemu dengan orang lain secara rutin. Ada aktivitas yang bisa membuat kita saling terbuka, yang pada akhirnya menjadi dekat. Tapi ketika dewasa, walaupun kamu kerja kantoran, belum tentu kamu sedekat itu dengan rekan kerja. Pastinya ada sedikit jarak antara kehidupan personal dan profesional. Memang tidak jarang beberapa hubungan kerja bisa jadi hubungan pertemanan. Tapi kembali lagi, hubungan orang dewasa itu lebih kompleks dan multi-layer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Di banyak budaya, hubungan pertemanan seringkali jadi nomor paling bawah. Keluarga menjadi nomor satu, pasangan jadi nomor satu, dan sebagainya. Kita menganggap hubungan pertemanan itu terlihat kurang penting atau bermakna dibandingkan hubungan percintaan. Mungkin alasannya karena kita melihat mereka yang sedang berada dalam hubungan romansa, kesulitan untuk juga berada dalam hubungan pertemanan. Alhasil orang itu tidak bahagia. Tapi pemikiran seperti ini mungkin saja membuat kita jadi kesepian. Misalnya begini, saat kamu masih single, kamu menikmati berkebun atau yoga. Tapi aktivitas ini terhenti karena pasangan kamu tidak suka. Padahal dengan berada di lingkungan pertemanan yang suportif, pertemanan yang gue banget, hal ini akan membuat kita terhubung kembali dengan diri kita sendiri. Ada dua hal yang harus kita pahami untuk menjalin pertemanan di usia dewasa. Pertama, pertemanan di saat dewasa tidak terjadi secara otomatis. Faktanya, sebuah studi menemukan bagi mereka yang merasa kalau pertemanan terjadi karena keberuntungan, berakhir lebih kesepian 5 tahun kemudian daripada mereka yang melihat pertemanan itu butuh usaha. Apa artinya? Kita butuh usaha apabila kita ingin menjalin pertemanan dengan seorang. Kedua, jika kamu ingin punya teman, maka kamu perlu berasumsi kalau orang lain akan suka sama kamu. Nah, pemikiran ini bisa membuat kamu jadi lebih terbuka, bersahabat, dan lebih hangat kepada orang lain. Di sisi lain, ketika kamu merasa kalau orang lain justru tidak suka, maka hal itu yang beneran terjadi. Kamu jadi kaku, dingin, dan pada akhirnya ini yang membuat orang lain menolak kamu. Perlu kita pahami, hubungan pertemanan saat dewasa dan anak-anak itu berbeda. Saat kecil, pertemanan cenderung terjadi secara organik. Karena kita berada di sekolah, ada jadwal makan bersama, ada jadwal olahraga, ada jadwal belajar bersama, dan sebagainya. Ada ruang untuk bertemu orang lain sehari-hari dan mereka cenderung terbuka satu sama lain. Beda ketika kamu dewasa, walaupun kamu kerja kantoran dan punya rutinitas dengan rekan kerja, tapi belum tentu kamu punya tingkat keterbukaan yang sama. Bahkan ada sebuah studi yang menemukan semakin banyak waktu seseorang menghabiskan waktu di tempat kerja, mereka juga cenderung kurang dekat satu sama lain. Nah, karena hubungan saat kita kecil dan dewasa berbeda, maka kita tidak bisa berasumsi secara lama ketika kita tidak usah berusaha, maka kita akan punya teman. Oke, jadi kenapa pertemanan orang dewasa terlihat begitu rumit? Tentunya, seiring bertambahnya usia, maka setiap orang menjalani fase hidupnya masing-masing. Ada yang menikah, ada yang mengurus anak, ada yang bekerja di luar kota, ada yang bekerja lembur, dan sebagainya. Pertemanan dewasa boleh dibilang lebih sulit daripada pertemanan saat masih kecil.
Sebuah riset dari American Perspective Survey pada tahun 2021 menemukan kalau banyak orang Amerika tidak punya jumlah teman dekat yang banyak. Faktanya, 49% dari mereka hanya punya 3 atau jumlah teman dekat yang lebih sedikit. Para responden bilang kalau ketika dewasa yang mereka punya adalah situational friendship. Contohnya mereka menjalin pertemanan sementara karena berada di situasi yang sama. Misalnya di kantor, di tempat gym, di komunitas yang sama, dan sebagainya. Hampir 70% responden melaporkan kalau mereka hanya bertemu teman mereka di tempat tertentu atau waktu tertentu. Artinya, jika mereka tidak lagi berada di tempat gym yang sama, kantor yang sama, dan sebagainya, mereka berhenti bertemu dengan orang tersebut. Gimana caranya untuk menjalin pertemanan sebagai orang dewasa? Pertama, cari cara untuk bertemu dengan orang yang punya kesukaan atau hobi yang sama. Ingat, pertemanan dewasa itu butuh usaha. Nah, kamu mungkin perlu berusaha untuk ikut komunitas yang cocok. Satu hal besar soal menjalin pertemanan adalah kamu harus bersedia terbuka dan di sisi lain yaitu menemukan orang lain yang juga terbuka. Jadi ketika dirimu bergabung dalam sebuah komunitas yang punya pikiran yang sama, kemungkinan besar kamu punya teman baru akan semakin besar. Selain itu, jika kamu ingin menjalin pertemanan, jangan hanya datang ke satu pertemuan saja, misalnya ke acara networking, tapi datang ke lokasi di mana ada jadwal rutinnya. Kedua, fokus jadi orang yang positif. Penting untuk menggunakan kalimat positif atau bahasa tubuh yang positif ketika bertemu orang baru. Cara ini akan buat kamu menjadi mudah didekati oleh orang baru. Pada dasarnya, mayoritas orang cenderung suka pada seorang yang kita yakini juga suka dengan kita. Jadi, buat mereka merasa kalau kamu memang suka sama dia dan menghargai dia. Ibaratnya tunjukkan kalau kamu perhatian. Ketiga, terbuka satu sama lain. Ingat, keterbukaan adalah dasar dari sebuah hubungan. Kamu dan dia terbuka karena kalian saling percaya satu sama lain. Coba ingat lagi seorang kamu anggap sebagai teman baik atau sahabat. Walaupun mungkin saja kalian sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tapi ketika bertemu, kalian bisa tetap hangat dan bisa saling bercerita. Hal ini disebabkan karena orang itu ada di momen hidup kamu, senang maupun susah. Inilah yang membuat sebuah hubungan menjadi spesial. Tapi tentunya kita tidak boleh asal terbuka atau oversharing, apalagi dengan orang baru. Namun, jika kamu ingin menjalin hubungan pertemanan yang bermakna, maka akan ada masanya ketika kamu dan dia perlu terbuka satu sama lain. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.